手机啊，好来拿，你为什么推啊？ Halo guys, jumpa lagi dengan aku, Palidala. Apa kabar kalian semua? Gimana kalian semua? Puasanya lancar? Oh ya, sekarang hari lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian yang menjalankannya. Dalam video kali ini, aku bakal menceritakan seorang anak yang sering dianggap sebagai murid kampung atau bahkan menjadi sasaran bully oleh teman-teman di kelasnya. Tanpa mereka ketahui bahwa dia sebenarnya adalah anak dari seorang pemimpin gangster. Ya gitulah ceritanya, yang berjudul The Gangster Doctor. Film dimulai dengan adegan seorang pemimpin gangster yang dikenal sebagai Keigo. Dia sedang memukuli salah satu anggota gengnya yang dituduh melakukan pengkhianatan terhadap kelompok mereka. Namun, ketika si anggota geng itu berusaha memberikan penjelasan, tiba-tiba saja seorang petinggi lain muncul dan menembaknya tanpa ampun sebelum dia sempat mengungkapkan kebenarannya. Di pagi hari, Keigo memutuskan untuk mengantar istrinya ke kampung halaman ibu mertuanya. Disinilah Keigo menyadari bahwa pekerjaan sebagai pemimpin gangster membawa ancaman bagi keselamatan keluarganya. Untuk melindungi mereka dari bahaya, dia memilih untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di desa. Seiring berjalannya waktu, anak Keigo yang bernama Chin Shin-woo telah tumbuh menjadi wanita cantik dengan kepribadian tomboy yang diwarisi dari sang ayah. Dia menjalani kehidupannya dengan penuh keberanian, serta memiliki hobi yang unik, yaitu mengumpulkan barang-barang antik dan menyimpannya di tempat persembunyian di tengah hutan. Ketika memasuki masa SMA, Chen harus menghadapi kenyataan pahit karena kehilangan ibunya untuk selamanya. Di hari pemakaman, ayahnya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya. Meskipun demikian, Chen hanya bisa melihat ayahnya dari kejauhan dan enggan mendekatinya. 谢谢会上纯水木会上，感谢您。 Saat ini, Chen tinggal bersama neneknya setelah ibunya meninggal dunia. Sang nenek memberinya sebuah kotak lama yang berisi sebuah foto di masa lalu, menampilkan wajah sang ayah dan ibunya sebagai kenangan berharga. Chen mulai penasaran, mengapa neneknya begitu membenci ayahnya. Nenek pun menjelaskan bahwa ayahnya dulu adalah seorang yang tidak baik dan bekerja sebagai seorang gangster. Nenek mencoba untuk mencegah pernikahan antara ayahnya dan ibunya. Namun, mereka memaksa dan akhirnya menikah. Ketika orang tuanya bercerai, nenek memilih untuk tidak terlibat dalam perselisihan mereka dan fokus untuk merawat Chen. Meskipun sudah lama tidak bertemu ayahnya, Chen masih menyimpan kekaguman yang mendalam terhadap sosok ayahnya yang pernah menjadi gangster. Setelah berbicara dengan sang nenek, Chen masih merasa tidak puas dan memutuskan untuk menemui pamannya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok ayahnya. Respon dari pamannya ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan oleh neneknya. Paman Chen mengatakan bahwa ayahnya sebenarnya adalah orang yang baik. Namun karena profesinya sebagai gangster, ia sering dianggap sebagai orang jahat oleh masyarakat. Sebelum Chen pergi, pamannya menyarankan agar Chen berhenti memanggil ayahnya dengan nama asli. Setelah mendapat penjelasan dari pamannya, Chen bergegas menemui sahabatnya bernama Yumi. Mereka pergi ke markas mereka di hutan, di mana Chen menceritakan kepada Yumi tentang kebenaran bahwa ayahnya adalah seorang gangster. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Yumi memutuskan untuk pulang lebih dulu. Namun, beberapa teman mereka datang dan mulai melempari pasir ke arah Yumi sambil menghina Chen yang tidak memiliki orang tua. Sementara itu, Chen, seorang anak tomboy yang tangguh, merasa perlu untuk membalas perlakuan buruk yang dia terima. Pada malam itu, dia pergi ke kandang sapi dan mengumpulkan kotoran dalam sebuah ember yang sangat penuh. Di pagi harinya, dengan sangat berani, dia membawa ember itu ke sekolah dan menuangkan kotorannya ke kepala anak yang telah membulinya kemarin.
Kemudian adegan berganti menampilkan kehidupan Keigo di Taipei. Saat itu Keigo bersama dengan dua anak buahnya, Dreamer dan Stan. Keigo meminta mereka untuk membantu pacarnya, Coco, dalam menjaga bar miliknya. Saat malam tiba, Dreamer dan Stan pergi ke sebuah bar untuk membantu Coco. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah seorang kepala kepolisian setempat. Namun karena masalah sepele, kepala kepolisian tersebut membuat keributan yang semakin memperkeruh keadaan. Hingga akhirnya terjadi perkelahian yang tidak bisa dihindari. Mendengar kabar keributan di bar miliknya, Keigo langsung menuju barnya. Namun saat tiba, dia disambut dengan pemandangan yang kacau. Meja dan kursi terbalik, gelas pecah, dan segala kekacauan lainnya membuat Keigo merasa pusing. Selain dari pendapatan bar yang terus menurun, anak buahnya juga terlibat masalah dengan kepolisian. Pagi harinya, setelah mantap-mantap, bukannya merasa senang, Keigo malah dihadapkan pada masalah baru. Ia menerima telepon dari ibu mertuanya yang memintanya untuk segera datang ke sekolah Chen karena anaknya telah membuat masalah. Sebelum Keigo berangkat, dia bertemu dengan Dreamer dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada kepala polisi. Keigo menjelaskan bahwa Dreamer adalah yang bersalah karena terpancing emosi dan memukul kepala polisi. Setelah menerima perintah tersebut, Dreamer dan temannya pergi ke rumah sakit tempat kepala polisi dirawat. Namun begitu tiba di sana, mereka malah membuat keributan lagi. Sementara itu, Keigo telah tiba di sekolah putrinya dan segera menuju ke ruangan kepala sekolah. Ternyata, murid yang disiram dengan kotoran oleh Chen adalah putra dari pejabat daerah yang cukup terpandang. Meskipun Keigo berhadapan dengan seseorang yang berpengaruh, hal itu tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, Keigo justru semakin berani untuk menegaskan bahwa Chen adalah pihak yang bersalah. Meskipun pejabat itu sudah tidak bisa memperdebatkan lagi dan memutuskan untuk pergi, Chen tetap harus menerima konsekuensi dari peraturan sekolah yang telah dilanggar. Akibat dari pelanggaran tersebut, Chen diusir dari sekolah. Kejadian ini membuat neneknya memutuskan untuk memindahkan Chen ke Taipei, di mana dia akan tinggal bersama sang ayah. Setelah membuat keputusan, Chen memulai perjalanan menuju Taipei untuk memulai lembaran baru bersama sang ayah. Begitu tiba di rumah, ayahnya sudah menyiapkan sebuah komputer untuknya. Tanpa menunda, Chen langsung menggunakan komputer itu untuk terhubung kembali dengan sahabat-sahabatnya. Melihat kebahagiaan yang muncul dari Chen, Keigo juga merasa bahagia. Hubungan antara Chen dan Keigo semakin akrab, dan mereka mulai menjalani kehidupan baru bersama. Keigo bahkan memperkenalkan putrinya kepada Coco. Namun tampaknya Chen kurang menyukai Coco dan merasa prihatin bahwa Coco mungkin akan merebut perhatian ayahnya. Pemandangan berpindah dan kita melihat salah satu petinggi gangster bernama Ok, teman seperjuangan Keigo yang baru saja kembali dari misi di Thailand. Ketika Ok tiba di Taipei, Keigo menyambutnya. Ok kemudian mendengar bahwa anak Keigo sekarang tinggal bersama ayahnya. Oleh karena itu, Ok meminta Keigo untuk membawa anaknya ke pesta penyambutan untuk dirinya. Seperti yang diharapkan, pada malam itu, Keigo membawa Chen ke pesta tersebut. Chen dengan mudah bisa membaur bersama para anggota gangster di pesta itu. Bahkan, kedatangan Chen disambut baik oleh para gangster yang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Keesokan harinya, Chen mulai berangkat ke sekolah barunya. Saat dia memperkenalkan diri, tidak ada yang meresponnya, karena Chen berasal dari desa dan berpenampilan tomboy. Dia mengalami intimidasi dari teman-temannya, dan beberapa berandal tiba-tiba datang dan merebut ponsel milik Chen. Namun, karena Chen pada dasarnya memiliki darah seorang gangster, dia tidak takut untuk menghadapi para berandal itu. Setelah para siswa mengambil ponsel dan mendorongnya, John langsung mengambil sebuah batang besi dari sepeda terdekat dan menghantamnya. Keesokan harinya,
gadis yang dihantam oleh Chen kemarin mengadu kepada ayahnya, yang ternyata juga seorang anggota gangster. Namun, ketika ayahnya membawanya ke markas, mereka baru menyadari bahwa Chen adalah anak dari petinggi gangster di sana. Mimi, gadis tersebut, segera meminta maaf atas segala kesalahannya. Setelah kejadian itu, Mimi dan Chen mulai berteman baik. Hubungan mereka sangat dekat. Dan Mimi juga memperkenalkan Chen kepada sepupunya, Sam. Bersama-sama, mereka semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama setelah sekolah. Sementara itu, di tempat lain, Ok mencoba mengajak Kaigo untuk memulai bisnis baru, yaitu berjualan narkoba. Mendengar ajakan tersebut, Kaigo merasa terkejut. Baginya, bisnis narkoba adalah tindakan terendah yang bisa dilakukan seorang gangster. Dan tentu saja, ia sangat menentangnya. Namun, meskipun keuntungan geng menurun secara signifikan, Ok tetap mencoba membujuk Kaigo. Bahkan, untuk menjalankan usaha tersebut, Ok mengajak seorang polisi korup ke dalam bisnis mereka. Hal ini semakin memperbesar amarah Kaigo terhadap rencananya Ok. Setelah tiba di rumah, Kaigo melihat Chen pulang sangat malam. Dia melihat seorang pria mengantarnya pulang dan memberikan sebungkus rokok kepada Chen. Namun, Kaigo curiga terhadap rokok yang diberikan oleh pria tersebut. Setelah Chen masuk ke rumah, Kaigo langsung memeriksa isi tas dan bungkus rokok yang dibawa oleh Chen. Tak disangka, selain rokok, Kaigo menemukan narkoba di dalamnya. Hal ini tentu saja membuatnya sangat marah. Chen merasa tidak suka dibentak, nekat mengaku bahwa telah membuat tato di punggungnya. Pengakuan ini semakin menambah amarah Kaigo kepadanya. Merasa bersalah karena telah memarahi putrinya dengan keras, Kaigo menyusul Chen dan akhirnya meminta maaf. Setelah situasi mereda, Chen menceritakan arti dari tato yang terdapat di punggungnya. Ternyata, gambar tersebut menampilkan seekor singa yang sedang menggenggam ikan, yang merupakan simbol doa kepada dewa singa untuk melindungi ayahnya. Keesokan harinya, Kaigo tampak berada di sekolahnya Chen. Dia mengawasi pria yang memberikan rokok kepada Chen. Setelah cukup lama membuntuti pria tersebut, Kaigo menemukan bahwa orang itu sedang melakukan transaksi narkoba dengan salah satu anggota gengnya. Melihat hal itu, Kaigo bergegas menemui Ok. Dia datang sambil membawa paketan narkoba yang dia temukan di tas anaknya. Meskipun Ok berusaha menjelaskan, Kaigo menolak mendengarkannya dan merasa kecewa mendalam dengan rekannya itu. Akhirnya, Kaigo merasa sudah saatnya untuk meninggalkan geng. Setelah benar-benar pergi, dia bertemu dengan beberapa anak buahnya dan memberikan mereka nasihat untuk berhenti terlibat dalam bisnis narkoba. Namun karena situasi finansial yang memaksa, mereka memutuskan untuk tetap bertahan. Setelah keluar dari gengnya, Kaigo berjanji akan membawa Chen liburan. Mereka memilih mengunjungi sebuah pantai lama yang pernah mereka kunjungi saat Chen masih kecil. Mereka mengabadikan berbagai momen dengan mengambil beberapa foto bersama. Setelah bermain di pantai, Kaigo dan Chen kembali ke penginapan. Mereka menikmati makan malam sambil berbagi cerita tentang sosok ibu Chen yang dulu sangat suka menari. Sementara Kaigo dan Chen menikmati liburan mereka, Dreamer dan Stan di tempat lain mengalami masalah. Malam itu mereka hendak mengantarkan narkoba, tetapi kepada anak buah kepala polisi tiba-tiba mencegat mereka. Dan semua paket narkoba yang mereka bawa justru diambil oleh pihak polisi tersebut. Setelah kejadian itu, Dreamer dan Stan kembali ke bar dan mengambil beberapa senjata untuk melakukan aksi balas dendam dan merebut kembali narkoba yang telah diambil. Koko yang melihat situasi tersebut merasa khawatir, sehingga dia langsung menghubungi Kaigo untuk meminta bantuan. Namun situasi semakin rumit ketika kepala polisi dan anak buahnya tiba-tiba muncul di bar. Dan mereka mencoba menuduh bahwa narkoba tersebut berasal dari bar milik Koko. Mendengar masalah di bar Koko, Kaigo dan Chen langsung bergegas kembali ke Taipei. Di sisi lain, Dreamer dan Stan berada di bar dan berhadapan langsung dengan polisi. Mereka memutuskan untuk melawan dan menembak para polisi tersebut.
Dan adu tembak pun tak bisa terhindarkan lagi. Kaigo menyadari bahwa Ok adalah dalang di balik semua masalah ini. Dia lalu bergegas pulang dan mengambil pistol untuk membalaskan dendamnya. Namun Chen menyadari betapa berbahayanya situasi itu dan berusaha menghentikan Kaigo. Namun emosi telah menguasainya dan Kaigo tetap nekat melaksanakan misi balas dendam itu. Dalam kekhawatiran dan keselamatan ayahnya, Chen mengikuti mobil Kaigo secara diam-diam. Ketika tiba di lokasi, Kaigo menemukan pistolnya sudah dihiasi dengan foto Chen. Hal ini membuatnya berubah pikiran, dan dia meninggalkan pistol tersebut. Dia pun memilih untuk menggunakan pistol yang lain. Sementara itu, Chen telah sampai di lokasi, dan melihat mobil ayahnya terparkir. Dia melihat pistol yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun, ketika Chen berhasil mengambil pistol itu, dan berlari mencari ayahnya, dia mendengar suara tembakan. Chen berlari sekuat tenaga menuju asal suara tembakan itu. Namun sayangnya, ketika dia tiba di lokasi itu, ayahnya sudah tidak bernyawa. Setelah beberapa hari berlalu, sejak kematian ayahnya, Chen kini kembali hidup bersama neneknya. Mereka merencanakan kunjungan ke pantai, sebuah tempat yang dulu sering dijelajahi bersama ayahnya. Di akhir film, terlihat nenek Chen menunjukkan sebuah foto mendiang Kaigo ayahnya. Di dalam foto itu, tampak gambar Chen dan ibunya terpampang di dada Kaigo, yang melambangkan bahwa cinta ayahnya akan selalu melekat kepada mereka. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih yang selalu setia menonton di channel aku. Nggak bosan-bosannya, aku selalu ingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga film kali ini bisa menghibur kalian. Dan sekali lagi, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa tunggu video-video aku selanjutnya. Dadah, bye-bye.